Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keuangan desa dan aset desa. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yakni saya sendiri, Rani Maulina Farhan, NIM 112. Yang kedua Hani Ratna Oktaviana, NIM 130. Dan yang terakhir Fadia Ajeng Eka Putri, NIM 140. Baik, masuk ke materi pertama yakni tentang lingkup keuangan desa. Lingkup keuangan desa. Keuangan desa ini dibahas di dalam pasal 71 di Undang-Undang Desa. Keuangan desa sendiri menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, hak dan kewajiban ini akan menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Nah, pasal lain terkait hal ini atau pasal lain terkait dengan keuangan desa adalah pasal 73 yang mengatur tentang struktur APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan APB desa diajukan oleh kepala desa dan kemudian dimusyawaratkan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang hasilnya ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Pembahasan undang-undang terkait dengan pasal 71 Undang-Undang Desa. Pasal ini diusulkan oleh pemerintah, namun tak mendapatkan masukan dari anggota DPR yang hadir dalam pembahasan. Pasal ini menjelaskan lingkup keuangan desa dalam perspektif hak dan kewajiban, seperti yang ada di dalam pengertian sebelumnya. Nah, sebelumnya, regulasi yang mengatur tentang keuangan desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, substansi yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini relatif sama dengan substansi di Undang-Undang Desa. Terkait dengan pembahasan pasal 71 Undang-Undang Desa tentang keuangan desa ini, DPR menanggapi bahwa setidaknya ada beberapa kekurangan di dalam pasal ini, yakni yang pertama, ketentuan mengenai ruang lingkup keuangan desa tidak jelas. Dan yang kedua, materi ketentuan mengenai keuangan dan aset desa kurang lengkap. Dalam artian, yang pertama tidak adanya ketentuan mengenai pembiayaan. Yang kedua, tidak ada ketentuan mengenai tahun anggaran desa. Dan yang ketiga, tidak memadainya ketentuan mengenai proses penyusunan APB desa. Selanjutnya yakni mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa ini terdapat 4 asas yang dikenal, yakni yang pertama transparan, artinya prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa ini tidak hanya kepala desa saja yang menentukan, melainkan beberapa lembaga desa yang lain juga ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Kemudian yang ketiga akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yakni tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Desa. Selanjutnya yakni tentang siklus pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun beberapa siklus pengelolaan desa yang sudah tertera di dalam gambar.
Yang pertama yakni tahap perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Dan selanjutnya yakni pelaksanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Kemudian, siklus selanjutnya yakni penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan ini sendiri dilakukan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Siklus selanjutnya yakni pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Siklus yang terakhir yakni pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Adapun informasi kepada masyarakat yang paling sedikit harus memuat laporan realisasi APB desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, dan yang terakhir laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan. Terkait dengan siklus pengelolaan keuangan desa ini, untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya atau pertemuan ke-9 oleh kelompok berikutnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah anggaran pendapatan belanja desa. Dalam anggaran pendapatan belanja desa ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendapatan desa, yang kedua yaitu ada belanja desa, dan yang terakhir yaitu adalah pembiayaan desa. Nah, berikut kita simak materinya. Pendapatan desa. Sumber pendapatan desa ini diatur pada pasal 72 Undang-Undang Desa. Melalui ketentuan ini, desa itu berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Nah, pendapatan desa ini bersumber dari pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua yaitu alokasi anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga yaitu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Yang keenam yaitu hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, selanjutnya yaitu adalah belanja desa. Nah, belanja desa ini diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Desa. Berdasarkan pasal tersebut, belanja ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, yang dimaksud tidak terbatas ini adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, dan pakan, dan masuk dari pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Selanjutnya adalah pembiayaan desa. Nah, pembiayaan desa ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya adalah kelompok pembiayaan desa. Nah, kelompok pembiayaan desa ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penerimaan pembiayaan dan yang terakhir yaitu pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk penerimaan pembiayaan ini yang pertama ada sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Nah, SILPA ini antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Yang kedua yaitu pencairan dana cadangan. Nah, pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dan yang terakhir yaitu adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ini digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dan untuk kelompok pembiayaan desa yang terakhir yaitu adalah pengeluaran pembiayaan. Yang pertama ada pembentukan dana cadangan. Nah, pemerintah desa ini dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya ini tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Yang kedua yaitu penyertaan modal desa. Nah, pemerintah desa ini dapat melakukan penyertaan modal desa ini misalnya untuk BUMDes. Kak Putri sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan terkait materi penatausahaan keuangan desa serta aset desa. Nah, yang pertama yaitu terkait penatausahaan keuangan desa. Next slide yaitu disebutkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Nah, bendahara desa ini wajib untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan maupun pengeluaran. Nah, untuk pembukuan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa ini dilakukan dengan cara yang masih sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Nah, penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa ini menggunakan berbagai macam pembukuan. Yang pertama ada buku kas umum, yang kedua ada buku kas pembantu pajak, dan yang ketiga ada buku bank. Di dalam penatausahaan keuangan desa ini ada 7 jenis penatausahaan. Nah, yang pertama adalah penatausahaan terkait penerimaan desa. Nah, penerimaan desa yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Kemudian, selain pencatatan pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukannya kepada pembukuan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Kemudian yang kedua ada penatausahaan terkait belanja desa. Nah, belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada kas umum. Nah, sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga. Bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank atau tidak dicatat di buku kas umum karena buku kas umum untuk transaksi yang tunai. Nah, selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong atau dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ada terkait penatausahaan pembiayaan desa. Seperti halnya pencatatan pendapatan pada buku kas umum atau buku bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan ini berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembayaran. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APB desa. Kemudian yang keempat adalah terkait dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja karena telah
dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai ini tidak ada karena telah digantikan dengan buku kas umum. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah terkait laporan bendahara desa. Sesuai dengan pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014 disebutkan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian next, yang keenam adalah penatausahaan terkait dengan pelaksana kegiatan. Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku kas pembantu kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa atau dari masyarakat yang telah dirupiahkan. Nah, pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, baik berupa belanja barang maupun jasa. Atau yang terakhir adalah terkait kode rekening. Nah, pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening. Kode rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Nah, dan selanjutnya adalah materi tentang aset desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa ini dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, dan lain sebagainya yang sah dimiliki oleh desa. Kemudian pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonominya. Pengelolaan kekayaan milik desa ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk mekanisme pengalihan kepemilikan aset belum diatur secara memadai. Pengalihan kepemilikan aset yaitu kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa. Dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa jika dilihat kondisi di lapangan. Banyak aset dari pemerintah pusat yang berlokasi di desa, khususnya berasal dari program nasional. Kemudian, proses administrasi pengalihan status aset dari pemerintah pusat ke pemerintah desa masih terkendala oleh proses administrasinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan atau diskusi akan dibahas di pertemuan ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.